Saat masalah datang, berat menimpa hidup kita, maka itu adalah saat yang bukan untuk kita menyerah kalah pada masalah itu. Karena bila kita menyerah kalah pada masalah, berarti kita memberi diri diperintah oleh masalah itu. Masalah akan menindih kita ketika kita membiarkan masalah itu menindih. Masalah itu akan merusak kita bila kita mengizinkannya merusak hidup kita. Masalah seringkali diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita agar kita justru pasrah berserah kepada Allah. Karena dengan pasrah berserah kepada Allah, kita sebenarnya sedang memberi diri diperintah oleh Allah. Bukan berserah, pasrah di mana kita diam saja, tetapi kita aktif memberi diri agar diperintah oleh Allah yang adalah Raja. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan lagi dalam minggu ini. Di dalam Minggu Kristus Raja, kita akan bersama merenungkan Mazmur 97 yang merupakan bagian dari Mazmur Raja, ayat pasal 93 sampai 99. Mazmur ini adalah Mazmur Raja. Dan dalam pasal 97 yang akan kita renungkan dalam minggu ini adalah Mazmur yang berbicara tentang Tuhan adalah Raja. Ayat pertama sampai ketiga saya bacakan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Mazmur 97 adalah Mazmur Raja yang diawali dengan satu statement yang menjadi jiwa atau nafas dari Mazmur ini, yaitu Tuhan Raja yang memerintah. Kalau di dalam bacaan versi Alkitab Perjanjian Baru dikatakan Tuhan adalah Raja, tetapi bila memperhatikan naskah aslinya, maka kalimat pertama ini disebutkan Tuhan memerintah. Dan Tuhan memerintah ini dengan tegas dikatakan bukan Tuhan akan memerintah atau sudah memerintah, tapi Tuhan itu selalu memerintah. Ini adalah satu penegasan tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan Mazmur Raja ini sebenarnya Mazmur yang ingin mengingatkan kepada kita secara sederhana bahwa hidup kita jangan mau diperintah oleh apapun juga selain oleh Allah, pencipta kita, penebus dan penolong kita yang abadi. Sehingga bila kita menghadapi berbagai macam kekelaman hidup dan awan gelap yang menyelubungi hidup kita, ingatlah Dia Sang Raja penguasa jagat raya dan alam semesta. Sebagaimana di dalam ayat 2 dikatakan, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Yang ini menandakan bahwa Sang Raja itu adalah Raja yang tangguh, sekalipun awan dan kekelaman itu mengelilingi Dia, tetapi di dalam ayat 2 dilanjutkan dengan kalimat keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, kembali seperti Mazmur 94 yang berbicara Allah sebagai hakim. Dan ini adalah Allah yang memerintah sebagai Raja dengan keadilan dan hukumnya. Dan inilah tumpuan tahtanya. Tahtanya bukan berlandaskan sekedar untuk menyenangkan orang yang diperintahnya, bukan pula bicara tentang sesuatu yang lemah, tetapi justru sesuatu yang kokoh, keadilan dan hukum.
Atau kalau mau diterjemahkan versi lainnya dikatakan kebenaran dan keadilan. Yang berarti justru ini yang menjadi kekuatan sang raja kita, yang berarti mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Tahtanya bertumpuan hal yang kokoh. Selain itu, bukan itu saja bicara fondasi pemerintahan Allah atas hidup kita, tetapi juga berbicara tentang aksi Allah sebagai Allah yang memerintah atau sebagai raja yang berkuasa itu. Yaitu dalam ayat 3 ditegaskan lagi, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Yang berarti mau menegaskan bahwa sesungguhnya sang raja ini dikatakan api menjalar di hadapannya, berarti adalah bahwa sebenarnya dia dikelilingi oleh sesuatu yang sifatnya begitu mengerikan, menghanguskan. Tetapi dengan tegas dikatakan yang dihanguskan itu justru adalah lawan-lawan para pengikutnya. Yang ini justru melegakan pemazmur dan juga kita sebagai orang percaya. Menyerahkanlah pada masalah, memberi diri dijajah dan diperintah masalah. Tetapi sebaliknya berserah pasrah pada Allah yang sejati, maka berarti kita memberi diri diperintah dan diperindah oleh Allah. Diperintah yang berarti bahwa dialah yang akan menjadi pemandu kita. Perintahnya lah yang kita perlu ikuti, bukan perintah manusia atau siapapun juga yang ada di dunia ini. Pemerintah-pemerintah di dunia memang wakil Allah, tetapi perintah Allah lah yang utama yang perlu kita dengarkan dengan tegas. Dan bukan itu saja, Tuhan kita bukan Tuhan yang memerintah saja, tetapi Dia memerintah dengan tujuan memperindah hidup kita. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang indah, yang kokoh, yang tidak pernah berhenti menyerah kalah pada keadaan, tetapi menguasai keadaan begitu rupa, bahkan tetap bisa dapat berkiprah walaupun hidup sedang susah oleh berbagai macam masalah. Inilah pola pemerintahan Allah kita atas hidup orang percaya, yaitu Dia memerintah berfondasikan kebenarannya, sekaligus Dia beraksi untuk menyudahi lawan-lawannya dengan kuasanya yang dapat menghanguskan orang yang melawannya. Ini yang harusnya memberi kelegaan kepada kita. Karena itu saat kita menghadapi berbagai macam masalah, hiduplah berserah kepada Allah dan berilah dirimu diperintah dan diperindah oleh Allah. Sehingga masalahmu tidak lagi menjadi beban dalam hidup, tapi menjadi batu pijakan untuk melangkah makin hidup, lebih hidup, dan justru menceritakan hidup itu kepada banyak orang-orang lain agar mereka juga tetap hidup di tengah-tengah kondisi yang sedang redup dan sulit ini. Tuhan mengasihi dan memberi kekuatan kepada kita, berpeganglah pada kekuatan Sang Raja yang memerintah hidup kita selamanya. Amin.